Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjut lagi materi pada Medical Student General 2022. Untuk materi berikut akan dibawakan oleh Dr. Wahyudi, spesialis bedah saraf, konsultan. Ya. Sini sekali. Mbak, ini bisa kecil sekali ininya, Mbak. Ya, untuk CV singkatnya, Dr. Wahyudi, spesialis bedah saraf, konsultan. Ya, ini beliau menamatkan S1 profesi kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan dokter spesialis ilmu bedah saraf di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan tamat tahun 2016. Alhamdulillah saat ini beliau salah satu staf luar biasa di Prodi Bedah Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan beliau juga salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini beliau akan membawakan materi dengan judul Emergency Management of Head Injury. Materi ini akan dibawakan dari jam 12.15 sampai 13.00. Jadi kita akan memberikan waktu kepada Dr. Wahyudi membawakan materi selama sekitar 30 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi selama sekitar 15 menit. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Wahyudi, spesialis bedah saraf, konsultan fix. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Abdul Aziz. Apa suara saya terdengar ya? Yes, izin share screen. Kalau seperti ini sudah terdengar, Dok? Perangkat lainnya bisa dimatikan setelah ini. Kalau seperti ini, Dok, sudah lebih jelas, Dok? Jelas setelah ini. Seperti ini lebih jelas, Dok? Host, mohon yang lain di mute dulu, host. Silakan dicoba, Dr. Wahyudi. Suara lain yang terlalu dominan. Kalau yang ini, Dok, Ya, lebih jelas. Oke, mantap. Silakan, Dr. Wahyudi. Oh ya, izin share screen, Dok. Mohon izin, apa sudah terlihat Ya, share jelas screen saya, Dok? Dr. Wahyudi, silakan. Oke, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang pertama-tama tentunya kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Walaupun dalam suasana pandemi kita masih tetap jalan, ya, tetap menuju kehidupan sehari-hari kita dengan insya Allah kita tetap dijaga kesehatan kita semua. Dan izinkan saya sebagai muslim senantiasa mengajak muslim lainnya untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad.
pada para profesor, para senior, para dokter-dokter, teman sejawat sekalian yang saya hormati. Kali ini saya diberikan kepercayaan untuk memberikan materi tentang emergency management of head injury. Nah, sebagai pendahuluan ya, kita, apalagi kita di Indonesia, ya, apalagi saya sendiri di daerah Makassar, banyak sekali terjadi kasus-kasus cedera kepala ya, head injury, traumatic brain injury. Bagaimana tidak? Mungkin sistem yang masih belum berjalan dengan lancar, walaupun pemerintah telah menerapkan aturan-aturan, namun perilaku masyarakat kita yang masih ugal-ugalan. Seperti yang terlihat dari gambar ya, anak-anak bonceng tiga, nggak pakai helm, balap-balap, tabrakan yang tidak bisa dihindarkan karena ruwetnya lalu lintas kita. Kemudian banyaknya kasus-kasus yang sangat parah di jalan-jalanan. Di samping itu, adanya lagi tawuran, demo-demonstrasi, yang tentunya ini juga membuat dampak yang bisa menyebabkan cedera kepala. Nah, ini salah satu kasus di Makassar ya, terjadi perkelahian antar gang, antar wilayah. Ini tidak seberapa, bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Jadi cedera kepala itu tentunya berawal dari cedera primer. Cedera primer adalah cedera yang segera terjadi setelah cedera kepala dan hingga beberapa jam kemudian. Tentunya secara umum, secara yang berjalan prosesnya itu melalui serangkaian proses-proses baik secara sel maupun secara lebih besar lagi. Tentunya cedera primer bisa menjadi cedera sekunder. Di mana cedera sekunder ini terjadi udem cerebri dan sebagainya yang akan menyebabkan tekanan intrakranial, akan disingkat dengan TIK, meningkat ya. Tekanan intrakranial yang meningkat ini tentunya akan menyebabkan perparahan dari cedera sekunder yang terjadi. Begitu seterusnya, cedera sekunder akan meningkatkan lagi tekanan intrakranial sehingga terjadi herniasi otak apabila sudah melewati fase yang namanya fase kompensasi, yang akan dijelaskan secara singkat setelahnya. Kemudian herniasi otak ini tentunya akan lebih jauh, akan menyebabkan mati batang otak akan mati. Namun proses ini tidak mesti harus terjadi seperti ini. Bisa saja cedera sekunder terjadi, kemudian terjadi perbaikan, atau tekanan intrakranial meningkat, terjadi perbaikan, bahkan terjadi herniasi otak masih bisa terjadi perbaikan dengan manajemen yang baik. Namun kalau mati batang otak itu sudah dikategorikan sebagai mati. Namun dari cedera primer ini bisa langsung melompat, menyebabkan tekanan intrakranial yang meningkat tanpa melalui proses-proses yang panjang. Cedera sekunder, di mana nantinya TIK yang meningkat ini menyebabkan cedera sekunder dan seterusnya. Begitu pula cedera primer bisa langsung terjadi herniasi otak. Apalagi kasus-kasus yang fraktur kalvaria yang menyebabkan otaknya herniasi keluar, atau cedera primer bisa langsung menyebabkan mati batang otak dengan mekanisme yang seperti misalnya whiplash injury dan sebagainya, dan bahkan seperti yang pada gambar di pembukaan tadi, cedera primer langsung menyebabkan kematian. Jadi bagaimana cedera kepala itu atau head injury itu kita anggap dan memang sesuatu yang emergensi sampai kita buktikan bahwa pasien yang kita tangani adalah pasien yang stabil. Kemudian bagaimana cara kita memanajemen cedera kepala atau head injury ini? Intinya ini adalah kuncinya adalah cegah cedera sekunder. Karena cedera primer yang sudah terjadi, kita sudah tidak bisa lagi yang kita bisa dari cedera primer itu hanya pencegahan saja. Kalau sudah terjadi, dan kita sebagai praktisi itu tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya cedera sekunder yang tentunya akan memperparah keadaan pasien bila dibiarkan. Ini sedikit tentang fisiologi anatomi intrakranial, terutama yang berkenaan nantinya dengan tekanan intrakranial, bahwa rongga intrakranial itu bersifat konstan atau fix, dan intrakranial itu terdiri dari 3 komponen, yaitu otak, darah, dan LCS, di mana biasanya darah juga di teori-teori dibagi menjadi darah vena dan arteri.
Namun secara umum terdiri dari 3, otak, darah, dan LCS, dan terpelihara melalui mekanisme autoregulasi kompensasi, dan apabila terjadi cedera otak, maka akan memungkinkan untuk merusak autoregulasi yang terjadi. Ini yang paling sering kita dengar ya, Monroe-Kelly Doctrine. Monroe-Kelly Doctrine ini dua orang ilmuwan, Alexander Monroe, gurunya, dan Josh Kelly. Ini yang membuat atau memperkenalkan suatu teori bahwa rongga intrakranial selalu konstan. Ini gambar yang paling atas ini suatu ilustrasi bahwa tekanan rongga intrakranial itu berisi dari 3 komponen darah. Darah ini dibagi 2, vena dan arteri. Kemudian komponen otak sendiri, kemudian komponen LCS. Di mana karena fixnya rongga intrakranial ini, jadi tekanan intrakranial juga bersifat normal, fluktuatif, tapi selalu dalam batas normal. Nah, pada gambar yang kedua ini, bila terjadi penambahan massa yang warna ungu ini, bila terjadi penambahan massa, baik itu perdarahan, baik itu otaknya udem cerebri, akibat cedera sekunder, atau penyebab lain, tumor, atau hidrosefalus, atau infeksi, abses, dan sebagainya, ini massa ini akan ada menjadi komponen yang keempat. Namun, karena adanya mekanisme autoregulasi dan kompensasi yang ada di rongga intrakranial, maka tekanan intrakranial di dalam ini masih normal, dan ini disebut fase kompensasi, di mana otak ini intrakranial ini mengadakan suatu kompensasi agar tekanan intrakranial tetap dalam batas normal. Bagaimana caranya? Sebagian darahnya diperas, ya bahasa saya, sebagian LCS-nya diperas. Dengan cara apa? Darahnya yang masuk sedikit dibatasi dan yang keluar dilancarkan melalui vena jugularisnya. Kemudian LCS-nya juga absorpsinya dipercepat dan produksinya dikurangi untuk mengadakan suatu kompensasi agar tekanan di dalam intrakranial tetap normal. Namun di gambar 3 ini, apabila massa itu terus bertambah, perdarahan yang bertambah, udem cerebri yang bertambah, atau yang lain-lainnya yang menyebabkan intrakranial ini sudah tidak mampu lagi mengadakan kompensasi, di mana darahnya ini sudah keluar setengah dari kapasitasnya, ya. Kemudian LCS juga sudah keluar, sudah diperas, sehingga tidak ada cara lain lagi. Intrakranial itu tentunya tekanannya akan meningkat secara tajam, seperti dalam grafik di samping ini, di mana pada saat fase kompensasi tekanannya walaupun massanya bertambah, tekanannya tetap aja dalam tekanan yang normal. Namun apabila fase kompensasinya sudah tidak bisa lagi, maka terjadi fase dekompensasi yang tekanan intrakranial meningkat secara tajam hingga menyebabkan mortalitas. Ini tekanan intrakranial normal 10 mm air raksa, ya. Kalau sudah lebih dari 20 mm air raksa itu abnormal, dan kalau lebih dari 40 ini sudah severe yang letal. Ini beberapa herniasi yang tadi saya singgung, ya, ada transkalvaria. Ini herniasi ini terjadi karena tekanan intrakranial yang sangat tinggi. LCS-nya sudah tidak bisa diperas lagi, darahnya sudah tidak bisa dikurang-kurangi lagi, sehingga otak yang menjadi korban. Ya. Seperti kita tahu, herniasi itu perpindahan suatu organ ke struktur yang lebih rendah tekanannya, ya, melalui locus minoris, di mana di subpalsin ini ada sedikit lemah, ya. Kalau ada hilang tulangnya sedikit lemah, herniasi ungkal yang paling sering terjadi bila ada sesuatu di daerah temporal, ada upward transtoreal, ada cerebral downward herniasi, dan sebagainya. Ini beberapa traumatic brain injury tipenya. Ada yang akibat langsung direct impact, ini menyebabkan fraktur tulang atau langsung perdarahan baik di otaknya ataupun di luar otaknya, ekstradural atau epidural. Ini yang akselerasi deakselerasi, di mana perbedaan massa antara tulang dan otak ini terjadi perbedaan massa, sehingga perhentian tulang atau percepatan tulang tidak diikuti langsung oleh percepatan dan penghentian otak di dalamnya. Saya ibaratkan seperti orang yang naik bus. Naik bus itu apabila terjadi
percepatan tiba-tiba, maka otaknya di dalam itu akan mundur ke belakang. Begitu pula bila rem tiba-tiba, maka orang-orang yang dalam bus itu akan maju ke depan. Begitulah kira-kira gambaran otak di dalam. Begitu terjadi akselerasi percepatan dan deselerasi perlambatan yang tiba-tiba atau yang mendadak, maka otak di dalam itu bergoncang-goncang, tentunya akan menghantam bagian dalam dari rongga intrakranial yang sebagian ada yang bersifat tajam-tajam dan sebagainya, yang tentunya akan menyebabkan perdarahan di dalam, yang perdarahan di baik yang terkena impact-nya, injury, atau di kontrateral daripada yang kena impact. Kontraku injury. Kemudian ada yang shockwave injury, ini berupa gelombang getaran yang hebat sekali sehingga terjadi perdarahan di otak. Kemudian apabila ada gangguan intrakranal maka akan menyebabkan beberapa gejala-gejala. Yang pertama kita sebut gejala peningkatan tekanan intrakranial. Bila tekanan intrakranial meningkat maka terjadi nyeri kepala. Awal-awalnya karena struktur peka nyeri di dalam intrakranial itu meregang, terutama dura mater dan pembuluh-pembuluh darahnya. Kemudian lebih dalam lagi terangsang trigger zone untuk muntah, ya. Kemudian bisa terjadi herniasi seperti yang dijelaskan tadi, bahkan terjadi hilang kesadaran bila sistem kesadaran telah terganggu, biasanya sistem arasnya. Kemudian gejala yang kedua, gejala defisit neurologis vokal. Ini tergantung daerah mana yang tertekan atau teriritasi. Bisa menyebabkan hemiparese, bisa afasia, kalau misalnya kena area menyebab afasia, Broca, Wernicke, dan lain-lainnya. Kemudian bisa cerebral sign, jalan sempoyongan dan sebagainya. Kemudian bisa kejang, bisa visus menurun bila yang terkena sistem penglihatan, saraf-sarafnya. Kemudian bisa diplopia, hymenopsia, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, gejala sistemik. Akibat gangguan intrakranal bisa menyebabkan gejala sistemik seperti demam. Mungkin demam ini disebabkan oleh yang pertama memang pusat demam di talamus yang terganggu, atau mungkin karena infeksi dari intrakranal menyebar keluar menyebabkan demam. Bisa gastric ulcer, gangguan elektrolit, akromegali, ginekomasti, gangguan menstruasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, bisa terjadi gejala lokal. Kemungkinan bila kelainan di dalam menyebar hingga kalvaria, atau langsung kalvaria yang terkena infeksi atau terkena trauma. Bisa juga bola mata yang menonjol, proptosis, dan lain-lain. Ini yang paling penting juga yang harus kita pahami karena menentukan klasifikasi diagnosa traumatic brain injury atau cedera otak, di mana pemeriksaan adalah GCS. GCS ini pemeriksaan fisik tanpa alat untuk memeriksa fungsi kesadaran otak terhadap rangsangan. Apa saja fungsi kesadaran otak yang kita mau nilai, yaitu membuka mata, respon membuka mata, kemudian respon berbicara, verbal, dan respon untuk melakukan pergerakan atau respon motorik. Dengan rangsangannya adalah rangsangan berupa perintah. Bila tidak bisa diperintah, tentunya dirangsang dengan nyeri yang adekuat. Nyeri adekuat di mana orang normal merasa nyeri, begitu pula pasien kita itu akan merasa nyeri. Dan kita bisa menilai fungsi kesadaran otaknya berdasarkan hal tersebut. Di mana kita tahu bersama respon membuka mata 4, respon verbal 5, dan respon motor 6. Berikut klasifikasi secara sederhana, klasifikasi untuk cedera kepala atau traumatic brain injury. Secara mekanisme, secara berat ringannya severity, dan secara morfologinya. Nah, kemudian secara mekanisme ada yang tumpul, ada yang tajam. Tumpul nanti ada yang cepat, ada yang high impact, ada yang low impact. Kemudian penetrating bisa cedera tembak, bisa senjata tajam lainnya. Yang paling penting juga kita, apalagi teman-teman sejawat yang berada di daerah puskesmas atau GDWD rumah sakit yang kecil, ini yang paling penting adalah yang severity tadi. Makanya tadi untuk pemeriksaan GCS itu harus betul-betul lebih dikuasai lagi agar dapat menentukan severitas dari traumatic brain injury. Ada yang ringan, sedang, berat, di mana ringan ini secara umum 13 hingga 15, 13, 14, 15, namun ada beberapa center yang memakai 14, 15. Kemudian moderate 9 hingga 12, kemudian severe 3 hingga 8. Kalau secara morfologi ada skull fracture,
ada perdarahan intrakranial. Skull fracture-nya bisa tempurungnya fault, bisa dasarnya basilar, fraktur basis krani atau skull base fracture. Nanti fraktur yang tempurungnya ada linear, ada depress, ada open, ada close. Kalau yang FBC fraktur basis krani ada yang dengan chest applique, ada yang dengan nerve 7 palsi. Kemudian intrakranial lesion ini ada yang terkumpul vokal. Nah, terkumpul ini yang paling sering kita epidural, subdural, intracerebral. Kemudian mungkin intraventrikular. Kemudian ada yang tersebar-sebar ya, berupa concussion, contusion ya. Kemudian ischemic injury atau axonal injury lainnya. Ini indikasi CT scan kepala. Kapan di CT scan? Bila pasien moderate atau severe TBI ini semuanya di CT scan. Jadi GCS 12 ke bawah di CT scan. Nanti 13, 14, 15 ringan di CT scan bila usianya lebih dari 65 tahun. Kita lihat tadi menurut Kelly doktrin ya, fix. Jadi orang tua itu biasanya atrofi cerebri sehingga perdarahan yang cukup banyak pada rongga internal belum menyebabkan gangguan-gangguan baik gangguan tekan internal maupun lain-lainnya. Namun apabila kompensasinya melewati batas, langsung terjadi fase dekompensasi sehingga usia tua ini sangat perlu untuk dilakukan CT scan kepala. Kemudian nyeri kepala menetap, ini salah satu tanda dari tekanan internal melikat. Muntah juga menetap, diberi anti muntah tetap. Kemudian adanya deformitas memang, ada fraktur, open close dan lain-lain. Kemudian defisit neurologis vokal, hemiparese, kejang dan sebagainya. Kemudian indikasi sosial dalam artian mungkin suatu proses hukum dan sebagainya. Jadi sekali lagi head injury ini suatu hal yang emergensi di mana kita harus memanagenya secara baik dan kuncinya kembali lagi bahwa cegah cedera sekunder. Bagaimana caranya cegah hipoksia dan cegah hipotensi. Dan ini sudah akan dengan sendirinya terjadi apabila kita melaksanakan prinsip airway breathing sirkulasi yang baik dan benar, tentunya ini akan tercegah dengan sendirinya. Jadi tata laksananya tentunya kita harus general precaution, jaga pakai APD dan sebagainya. Kemudian primary survey ini penting sekali tadi untuk cegah hipotensi dan cegah hipoksia dan karena nantinya akan menyebabkan cedera sekunder, airway breathing sirkulasi, disability dan exposure ya. Kemudian setelah itu secondary survey yang tidak kalah pentingnya ini head to toe, di mana di head itu kita lebih teliti bila cedera kepala, traumatic brain injury, terkadang kita miss bahwa ada terjadi tanda-tanda fraktur basis krani seperti rakon eyes atau yang di belakang telinga, kadang miss di situ tidak terperiksa, ada tanda-tandanya fraktur basis krani, Bethel sign di belakang telinga. Kemudian setelah kita tentukan diagnosanya seperti tadi yang saya katakan bahwa secara severitas tanpa menggunakan alat kita bisa menentukan diagnosanya itu cedera otak ringan, sedang, berat dan sebagainya. Kemudian apabila sudah itu kita penunjang CT scan atau laboratorium lainnya, kemudian diagnosa pasti, kemudian pengobatannya konservatif atau operatif. Di mana teman-teman di daerah mungkin pada saat working diagnosis perlu dilakukan rujukan karena tidak tersedianya sumber daya sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. Kemudian apabila sudah ada sumber daya sarana prasarana namun kadang-kadang tidak bisa dilakukan tindakan, maka perlu suatu perujukan. Tentunya untuk merujuknya itu melalui fase-fase yang menstabilkan airway breathing sirkulasi, pemeriksaan jalan napas, airway breathing, kontrol perdarahan di sirkulasi, kemudian imobilisasi pasien ini di exposure dan mungkin dari awal juga imobilisasi. Kalau airway kita tentunya kita C-spine control, kemudian transfer ke rumah sakit. Ini airway C-spine control, tentunya ini sangat penting sekali mencegah hipoksia ya. Saya kira ini sudah diberikan juga, mungkin akan diberikan lagi. Kemudian breathing dan ventilasi, diberikan oksigenasi setelah kita menyingkirkan faktor-faktor atau pada saat assessment breathing terjadinya gangguan breathing. Kemudian yang paling penting juga ini sirkulasi dan kontrol perdarahan seperti materi sebelumnya. Kemudian baru disability, status neurologis, kemudian exposure. Ini apabila dia
nyeri apabila cedera otak ringan ya. Cedera otak ringan ini jangan dianggap enteng karena terkadang cedera otak ringan apalagi usia tua ya atau anak-anak tidak menyebabkan gangguan tidak ada depresi neurologis, tidak ada peningkatan tekanan kranial, namun ternyata ongoing proses. Jadi tetap dicek secara keseluruhan ya, mungkin ada systemic injury lainnya. Kemudian cervicalnya juga harus dipastikan. Kemudian bisa dikeluarkan bila pasien tidak ada masalah, sudah disingkirkan hal-hal yang bisa menyebabkan atau potensi menyebabkan terjadinya perburukan atau ongoing proses. Secara umum pada cedera otak ringan, traumatic brain injury ringan ini biasanya kita pasang dua ya, pasang oksigen dan pasang infus. Kemudian untuk moderate ini harus di CT scan karena tentunya sudah terjadi gangguan intrakranial, baik TIK yang meningkat maupun gangguan lain ya. Ini bila pada saat perawatan bisa dipulangkan bila terjadi perbaikan. Biasanya kita di moderate ini yang supaya kita ingat terus ada pasang 4 ya, pasang O2, pasang infus, pasang NGT, pasang kateter. Sangat penting ya NGT ini karena biasanya pasien-pasien cedera otak sedang ini sudah ada gangguan TIK yang menyebabkan dia muntah. Terkadang dekompresi lambung awal itu sangat bagus untuk mencegah muntah yang kadang-kadang bisa menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Kemudian pada saat perawatan atau pada saat di UGD sudah mulai dilakukan head up 30 derajat yang tadi untuk membantu mengalirkan aliran darah balik dari intrakranial keluar melalui vena jugularis dan supaya jangan sampai leher tertekuk. Terkadang tertekuknya leher itu mengganggu lancarnya aliran darah balik. Ini untuk severe ya, severe ini yang GCS 8 ke bawah, tentunya pasang O2, pasang infus, pasang NGT, kateter, dan pasang intubasi. Ini juga sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ATLS ya, ABC, DE. Kemudian ini sangat penting untuk mulai dikonsultasikan oleh konsultasi kalau di daerah-daerah yang tidak ada sarana sumber daya alat dan sumber daya manusianya sudah mulai dilakukan komunikasi, apalagi sekarang dengan sistem komunikasi yang baik, dokter-dokter yang sudah semakin banyak dan rumah-rumah sakit yang semakin banyak fasilitasnya, lebih memudahkan kita untuk early consultation ya. Kemudian pemberian anti-udem manitol, cegah hiperventilasi, kemudian hipertonik salin mungkin pengganti manitol, kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang terus dievaluasi, diulang-ulang untuk melihat perburukan atau perbaikan yang terjadi. Ini yang biasanya diberikan obat-obatan ya sebelum dilakukan perujukan. Cairan digunakan tentunya cairan isotonik, yang terbaik adalah normal salin NaCl 0,9%. Bila tidak ada apa boleh buat diberikan ringan laktat untuk mencegah terjadinya hipotensi. Namun yang terbaik adalah NaCl. Kemudian antibiotik ini tergantung apabila ada luka, ya, profilaksis atau tanda-tanda infeksi, atau terjadi fraktur basis krani, kita masih menganut pemberian antibiotik untuk fraktur basis krani. Kemudian anti nyeri ini sesuatu yang wajib, analgetik yang adekuat karena nyeri itu meningkatkan lagi tekanan intrakranial karena proses yang pasien secara gampangnya dia menahan nyeri yang menyebabkan proses seperti mengedan sehingga tekanan intrakranial semakin meningkat. Kemudian perlu diberikan pelindung gaster ya seperti H2 reseptor block atau PPI. Ini untuk melindungi karena kita memberikan anti nyeri. Di samping itu cedera otak atau traumatic brain injury itu juga salah satunya adalah gastric ulcer itu yang terjadi. Jadi ini sesuatu hal yang wajib juga. Kemudian antikonvulsan ini sesuatu pilihan untuk biasanya mencegah early kejang ya. Biasanya pada pasien-pasien yang cedera otak berat diberikan atau post-op diberikan phenytoin. Adapun diazepam ini pilihan biasanya bila sudah terjadi kejang untuk menghentikan kejang. Namun harus hati-hati karena bisa terjadi distress nafas. Kemudian anti-udem ini
diberikan yang paling terkenal atau paling umum kita berikan adalah manitol yang tersedia di mana-mana ini di puskesmas, di rumah sakit tipe C dan sebagainya tersedia manitol 20%. Kapan diberikan manitol? Apabila terjadi UDEM. UDEM ini kita bisa tegakkan dengan secara klinis, ya secara klinis apabila dia sudah cedera otak berat itu pasti terjadi UDEM. Jadi diberikan manitol. Kemudian apabila sudah ada CT scan-nya, tanda-tanda di CT scan bisa kita nilai bahwa terjadi UDEM cerebri. Namun manitol ini harus dihati-hati karena manitol ini menguras cairan, maka cairan harus dalam keadaan volumenya di dalam tubuh dalam keadaan normal, sehingga tandanya adalah tensinya yang di atas 100 sistolnya. Kemudian perlu dilakukan monitor untuk fungsi ginjal, kalau ada pemeriksaan lab ureum kreatinin, kalau tidak ada kita bisa nilai dari produksi urinnya. Jadi kita bisa memberikan manitol. Kemudian anti perdarahan, asam tranexamat ini sudah menjadi sudah dianjurkan saat ini, walaupun dulunya masih kontroversi, sekarang sudah menjadi anjuran bisa diberikan. Kemudian neuroprotektor ini juga sampai sekarang masih menjadi perdebatan, ya, acetyl, limpesetam, dan sebagainya. Kemudian lain-lainnya sesuai kebutuhan dan indikasi. Jadi secara kesimpulannya ini jangan sepelekan cedera otak ringan, apalagi orang tua, ya, dan sebagainya. Jangan sepelekan, itu harus kita tetap observasi yang baik. Kemudian kompensasi tiap-tiap individu berbeda-beda. Ini sering terjadi pertanyaan, sampai kapan kompensasi itu berubah menjadi fase dekompensasi? Tidak bisa kita tentukan secara waktu, karena kompensasi tiap-tiap individu berbeda-beda, tergantung juga derajat ringannya terjadinya. Kalau trauma misalnya perdarahan, itu semakin cepat perdarahannya terkumpul, semakin cepat juga kompensasi berubah menjadi fase dekompensasi. Kemudian yang paling penting adalah cegah cedera sekunder, ini sangat meringankan penderitaan pasien, ya. Jadi terkadang kita di rumah-rumah sakit, center-center trauma cedera otak itu sudah mendapatkan pasien sudah terlambat karena kadang dipasang tanpa intubasi, dikirim dengan oksigenasi yang seadanya, pakai nasal kanul, padahal dia cedera otak sedang misalnya. Jadi seperti itu, cegah cedera sekunder ini yang paling penting hipotensi dan hipoksia, yang itu sudah sangat meringankan penderitaan pasien dan meringankan juga pekerjaan ahli-ahli bedah saraf di rumah sakit, center-center yang bisa menangani. Baik, secara itu saya kira Dr. Abdul Aziz, mudah-mudahan waktunya tidak kelebihan. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.